istimewa, yaitu malam Jumat di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini adalah 10 hari terbaik, 10 hari terindah. Karena di 10 hari ini, mulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 nanti hari Senin insyaallah, itu adalah ketika orang beramal soleh, apapun amal solehnya, lebih Allah cintai itu amal soleh daripada kita lakukan di selain hari-hari ini. Gitu, makanya kita banyak-banyak beramal soleh di hari-hari ini. Tinggal hari Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, selesai 10 hari pertamanya. Kesempatan kita banyak. Di situ kita bisa puasa tarwiyah hari Sabtu. Kita bisa puasa Arafah hari Ahadnya. Kita boleh gabungin puasa Arafahnya dengan qada Ramadan, puasa tarwiyahnya dengan qada Ramadan. Niatnya dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Suryani juga boleh kalau bisa. Kalau bisa, pakai bahasa Suryani niatnya boleh, pakai bahasa Jawa boleh juga, begitu. Walhasil ini amal soleh kita yang kita lakukan di hari-hari ini adalah amal soleh terbaik. Terus yang paling baik amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini adalah sesuai momennya, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang niatnya. Begitu. Jadi sebisa mungkin. Gak bisa kurban, kita sodakoh. Gak bisa sodakoh, ya kita bertasbih. Gak bisa bertasbih, kita bantuin orang. Mau ngapain orang? Perlu hajat apa? Minta bawain embernya ke rumah, minta bawain belanjaannya sampai rumah, kita bantuin. Gak bisa bantuin, cari nafkah buat keluarga kita, buat istri kita. Itu juga adalah amal soleh. Kita bekerja mencari harta yang halal adalah juga amal soleh. Begitu. Gak bisa juga lagi nganggur ini, ya udah bikin senang anaknya, belanjain. Kan lagi nganggur gak punya duit, gak usah pakai belanja, ajak girang aja anaknya, ajak muter-muter gabut, keliling-keliling naik motor, bensinnya gak ada, ya udah jalan kaki, bercandain aja tuh anaknya, kelitikin sampai ngakak. Begitu, bikin girang anaknya. Begitu, jadi bikin gembira anak-anak kecil. Itu Nabi bilang apa? Inna fil jannati baban yuqalu lahu babul farah la yadkhuluhu illa man farrahas sibyan. Ada di surga tuh pintu khusus namanya pintu kebahagiaan. Itu pintu gak bisa dimasukin kecuali orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Gembira kan macam-macam. Ada orang anak kecil bisa kita bikin gembira dengan kita bagi duit, bisa dengan bagi makanan, bagi permen. Dan ini termasuk dari rahmat Allah yang digembirakan anak kecil. Anak kecil paling gampang dibikin senang. Kasih permen aja udah girang. Kasih duit 2.000 udah girang banget ya. Nah coba kalau yang disuruh gembirain bapak-bapak yang punya anak 5 lagi nganggur, bagaimana bikin girang? Dikasih permen ngamuk-ngamuk dia. Dikasih duit 2.000, 5.000 tambah marah. Emang gue pengemis? Dia bilang begitu. Makanya alhamdulillah itu pintu kebahagiaan gak susah. Gak susah caranya bikin gembira anak-anak kecil, bukan anak-anak dewasa. Anak-anak kecil. Maka ini kesempatan kita di hari-hari ini jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Ini amal-amal soleh kita, kebaikan-kebaikan kita tingkatkan di malam ini. Yang tahajudnya 2 rakaat tambahin. Yang sedekahnya setiap harinya 10.000 tambahin. Begitu. Ini sedekah, apalagi sedekah pagi itu. Sedekah subuh, ada istilahnya, makanya ada sampai istilah sedekah subuh. Karena
Nabi ada hadis tuh, setiap pagi malaikat doain, Allahumma ati munfikon khalafa, Allahumma ya Allah, berikan orang yang mengeluarkan sedekah di pagi hari ganti yang baik, ganti yang bagus. Terus lagi doanya kebalikannya, ya Allah, berikan orang yang nggak mau ngasih sedekah di pagi hari dengan kehancuran, dengan kerusakan. Begitu. Nah, kalau harta kita kalau mau awet kita sedekahin. Atau juga hadis Nabi yang lain apa? Innal bala inna sadaqah la badiru bis sadaqah fa inna sadaqah la yatakhattal bala fa innal bala la yatakhattal sadaqah, kama qala Nabi SAW. Buru-buru bersegera kalau mau sedekah, pagi-pagi kalau mau sedekah, kalau bahasa kita begitu, biar pagian kalau mau sedekah. Kenapa? Karena itu bala nggak bisa ngelangkahin sedekah, nggak bisa nyempil. Kalau udah ada sedekahnya, udah ada tamengnya, nggak bisa nyempil tuh bala, dia minggir. Begitu dia minggir. Makanya ada istilah sedekah subuh, ada istilah sedekah subuh. Nah kita juga ada tuh, kita Majelis Miftahul Jannah juga ada program kita untuk memberikan kesempatan orang-orang memberikan jariahnya, memberikan sedekah subuhnya. Kita ada program tuh celengan namanya. Kita ada celengan. Jadi yang berminat tuh kita kasih celengan. Ntar dia setiap pagi kan kita susah nyari pengemis subuh-subuh. Belum bangun tuh pengemis juga. Pengemisnya belum bangun, kita ini juga malas mau keluar. Habis sholat subuh di musola sini kita pulang. Belum ketemu pengemis di sini. Mau sedekah kemana? Nah itu kesempatannya. Nah kita pagi-pagi masukin dah uangnya, mau 2.000, mau 5.000, mau 10.000 dimasukin ke celengannya. Jadi itu dianggap dengan sedekah subuh. Nanti celengannya kita kumpulin 1 bulan sekali, kita gunakan untuk pengajian bulanan kita. Nah, ini juga bulanan kita besok nih, malam Sabtu besok hari Jumat mulai maghrib. Kalau ada waktu biar pada datang, biar ngambil barokah daripada majlis bulanan Asmaul Husna di Majelis Miftahul Jannah di Yayasan Al Khairiyah. Itu nanti hadir Habib Ahmad As-Segaf. Yang besok ini gilirannya Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Nah, Habib Ali Kuitangnya lagi pergi haji hari ini. Tahun ini lagi pergi haji, jadi nggak bisa datang. Insya Allah Habib Ahmad bin Ali As-Segaf datang. Mungkin juga sama putranya Habib Bagir bin Ahmad As-Segaf juga datang juga insya Allah. Mudah-mudahan yang model begitu kita mesti gercep. Limis lihaja falyamalil amilun, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Yang model begini, nah kita mesti tiru, kita amalin. Atau yang biasa familiar kita dengar fastabiqul khairat. Yang model begini kita mesti gercep, mesti sat-sat kata orang sekarang. Jangan ate-ate aja, tapi mesti sat-sat. Sedekah sat-sat subuh-subuh. Kita keluar rumah bisa, kita masukin celengan bisa, begitu. Banyak program-program yang dia adakan di masjid, di musola, di majelis ta'lim. Alhamdulillah kita punya majelis juga punya program yang model begitu. Sedekah celengan namanya, sedekah celengan. Bisa memudahkan kita untuk bersedekah meskipun di pagi-pagi buta kalau kata orang Betawi. Walhasil ini kita kesempatan kita beramal di bulan Zulhijjah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, masih tentang mabhasul ilmi, tentang membahas ilmu, pembahasan ilmu. Wa'lam annal alim alladhi la ya'mal bi ilmihi maslubul fadilah. Kan kita kemarin dengar tuh kata Imam Haddad, orang nuntut ilmu pahalanya luar biasa kan begitu. Duduknya aja nih di sini,
Duduknya kita lebih afdal dari sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Lebih afdal dari ziarah orang sakit 1000. Menjenguk orang meninggal, mengantarkan orang meninggal 1000 kali. 1000 orang meninggal. Itu baru satu fadilah. Belum yang fadilah yang lainnya. Banyak keutamaan orang belajar ilmu. Terutama lagi orang yang punya ilmu. Nah, tapi ingat kata Imam Haddad, wa'lam annal alim, ketahuilah orang yang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Sebagaimana kita sebutkan beberapa minggu yang lalu, orang alim di sini bukan saja orang yang ilmunya banyak, bukan saja orang yang dipanggil ustadz, orang yang dipanggil kiai, bukan cuman mereka orang alim itu. Nah, kita kalau tahu satu ilmu, berarti kita alim tentang ilmu tersebut, dan itu ada pertanggungjawabannya. Kita contohkan lagi, kita sekarang tahu ilmu tentang berjudi itu haram, kan begitu? Insya Allah di musola ini semuanya tahu kalau judi itu haram. Nah, kalau kita tahu judi itu haram, kita tahu ilmunya gitu adalah haram, terus kita kerjain juga masih main judi juga. Begitu, masih juga kita main slot. Main apa lagi namanya tuh? Judi online. Yang online kayak, yang offline kayak. Begitu, maka berarti kita orang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, itu kata Imam Haddad, orang alim yang tidak mengamalkan bi ilmihi maslubul fadilah. Itu keutamaannya tercuri, dicabut sama Allah. Keutamaan yang tinggi, derajat yang tinggi, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia kehendaki, satu tingkat derajat di bawah para nabi, itu semuanya hilang kalau tidak diamalkan. Begitu. Fala yanbaghi lahu an yaghtarra bima warada 'anillah wa 'an rasulih fi fadlil ilmi. Maka orang kalau mau nuntut ilmu, belajar ilmu agama, jangan cuma kepengen, jangan cuma giro terhadap hadis-hadis keutamaan ilmu tentang fadilah orang yang punya ilmu. Jangan cuma giro lempengan fadilahnya aja, lempengan tinggi derajatnya aja. Wa yuhima nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bi mujarradil ilmi min ghairi amal. Dan dia jangan juga menyangka orang mendapatkan itu semuanya cukup dengan belajar ilmu aja, cukup dengan mengetahui ilmu aja, cukup dengan hadir ilmu saja tanpa diamalkan. Enggak, butuh yang namanya pengamalan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, itu kata Imam Haddad menukil hadis Nabi SAW. Nabi bilang, ta'allamu ma syi'tum, belajar dah sesuka hatimu, belajar semaumu, fa wallahi, demi Allah. Belajar ilmu apa aja, mau tauhid, mau ilmu ma'rifah, mau ilmu thariqah, mau ilmu syariat, mau ilmu fikih, mau ilmu tafsir, mau apapun ilmunya yang kita pelajari, belajar sesuka hatimu, kata Nabi. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yuqbalu minkum hatta ta'malu bihi. Itu semuanya itu ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita fahami, tidak akan diterima oleh Allah sampai kita amalkan. Belajar sholat, hafal banget sholatnya, tapi nggak sholat, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Terus lagi Nabi tegesin, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, artinya tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah. Ilmunya tambah banyak, tambah alim, tambah pinter, tambah luas wawasannya, tambah mengerti agamanya, tapi dia tidak amalkan, tapi dia tidak tambah takut kepada Allah, tidak bertambah takwa kepada Allah, malah makin berani dengan ilmunya, malah memainkan sesuai kemauannya. Kadang-kadang orang punya ilmu begitu ujiannya, menghalalkan sesuai dengan yang dia kepengen,
mengharamkan sesuai yang dia nggak kepengen. Yang dia nggak doyan diharam-haramin. Yang dia doyan dicari bagaimana dalilnya agar ada dalil yang menghalalkan. Begitu. Makanya tuh Allah tegasin innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar alim akan melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang kalau punya ilmu nggak dibarengin hidayah dari Allah, nggak dibarengin takwa, nggak dibarengin dengan rasa takut kepada Allah, maka dia tidak bertambah pada hakikatnya, dia tidak bertambah ilmu, akan tetapi dia malah akan semakin jauh, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan ulama, dia bukan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia makin jadi orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan melihat covernya orang. Ini adalah kiai haji. Kiai haji boleh-boleh aja dipanggil kiai haji, tapi dia mesti punya tanggung jawab tinggi dengan kapasitas dia dipanggil sebagai kiai haji. Begitu. Kalau saja kita punya guru-guru tuh bilang seorang santri, ini santri nih bukan ustadz, apalagi kiai bukan, nih santri. Kalau saja santri itu nggak pantas kalau dia itu ngakak di depan orang, ketawa dengan keras. Kalau santri itu nggak pantas makan sambil berdiri. Santri itu nggak pantas minum sambil berdiri. Santri itu nggak pantas, bahkan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri beliau katakan, jangan ngaku santri kalau nggak tahajud. Jangan ngaku santri kalau nggak sholat malam. Bukan santri kalau nggak. Nah, kalau ini nggak tahajud, tidak dianggap santri, bagaimana ustadznya? Begitu. Kalau ada ustadz yang nggak tahajud, ya berarti bukan ustadz, di levelnya masih di bawah santri berarti. Begitu. Santri aja kelasnya udah nggak boleh ninggalin tahajud. Ini santri kelasnya nggak boleh ninggalin tahajud. Apalagi ustadznya, apalagi kiai hajinya. Begitu. Apalagi kiai hajinya. Begitu. Maka kita jangan lihat covernya dulu, untuk agar kita tidak patah semangat mencari derajat yang tinggi dari Allah. Kita jangan patah arang. Kita jangan merasa bahwasanya saya mah orang kotor, yang pantas dapat derajat tinggi, yang pantas dapat surga yang tertinggi ya kiai-kiai itu, ya ustadz-ustadz itu, yang ulama-ulama itu. Enggak. Siapapun bisa meraih. Kita sebagai tukang misalnya tukang bakso, kita sebagai tukang pangsit, kita sebagai pekerja kantoran, kita sebagai pekerja swasta, semua bisa meraih daripada ridho Allah sesuai kapasitas posisinya. Begitu. Jadi tukang bakso yang soleh, yang bertakwa, yang takut pada Allah. Jadi tukang pangsit yang soleh, jadi pegawai yang soleh, jadi karyawan yang soleh. Lebih afdal daripada jadi kiai yang rakus. Lebih mulia daripada menjadi kiai yang menghalalkan segala hal yang dia inginkan. Begitu. Itu kata kita punya guru tuh, satu tetes hawa nafsu bisa merusak daripada lautan ilmu. Orang punya ilmu nih, ilmunya banyak, belajarnya lama, tapi dia punya hawa nafsu, maka hawa nafsu yang setetes itu bisa merusak daripada ilmunya. Maka kita nggak heran kalau ada kiai, kalau ada orang yang dianggap kiai, tapi serakah, tapi rakus, tapi iri, tapi kelakuannya nggak mencerminkan bahwasanya dia itu adalah seorang kiai waliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita jangan lihat pakaiannya, jangan lihat orang kalau pakai sorban dia pasti masuk surga. Belum tentu. Ini kita pakai sorban begini sebenarnya malu. Cuman kalau bukan karena perintah dari kita punya guru, kita sebelum pulang tuh kita bilang sama guru kita mau pulang, beliau bilang begini,
nanti pulang mesti beda dari yang lain. Bedanya bagaimana? Mesti beda. Harus pakai gamis, harus pakai imamah, harus pakai sorban, jangan lepas begitu. Jadi untuk membedakan, untuk sekaligus juga untuk menjadi tameng. Kita kalau pakai baju begini mau nyawer biduan kan malu juga. Nah, kalau pakai celana sama kemeja masih ada kesempatan. Masih hilang malunya, bisa hilang begitu, masih nyaru sama orang. Nah kalau model begini jangankan mau nyawer, mau nonton aja kita malu. Ada di situ duduk nih, nggak salah kita tamu undangan, bukan mau nonton, kita malu. Begitu, kita males jadinya. Jadi tameng ini bukan bukan buat bangga-banggaan, buat tameng. Sekaligus juga tentunya ini adalah pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Kita nirunya Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan omongannya Nabi Muhammad, kita juga mesti tiru pakaiannya Nabi Muhammad, cara bicaranya Nabi Muhammad. Alhasil ilmu yang kita pelajari, sedikit apapun ilmu tersebut, ada tanggung jawabnya. Kita mesti amalin. Kita mesti amalin. Baik itu ilmu yang banyak sekalipun ataupun ilmu yang sedikit sekalipun, maka itu perlu kita amalkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita ketahui bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang punya ilmu dan juga mengamalkan daripada ilmu tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan Dzulhijjah. Berapa hari lagi? 4 hari lagi kita mau memasuki daripada lebaran hari raya Idul Adha. Saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha, karena ketemunya Jumat masih lama ini. Terus juga saya mau sampaikan nih, terakhir adalah insya Allah Majelis Miftahul Jannah mau adakan tanggal 7 kalau nggak salah ya, 1 Muharram tuh. 1 Muharram tanggal 7. Nah malam minggu kalau nggak salah tuh. Nah, malam minggu seperti di tahun-tahun sebelumnya kita mau adakan pawai obor keliling. Kalau mau ikut menyemarakan pawai obor keliling, itu jatuhnya kayaknya insya Allah malam minggu tanggal 6, berarti tanggal 6 Juli malam minggu, insya Allah. Mudah-mudahan pada sehat afiat, ya, tidak lain untuk menyemarakan, untuk mengagungkan syiar Allah dan menampakkan daripada syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan kita baca surah Fatihah, ya, kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, keluarga kita, sanak famili kita khususnya yang banyak andil di dalam musola ini, baik andil moral maupun material, tenaga pikirannya, terkhusus daripada sahibul bait almarhum Bapak Haji Suroto bin Ngadio dan keluarga besar yang lainnya yang sudah mendahului kita, yang lama maupun yang baru, juga nama-nama keluarga kita hadirkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah hapus kesalahan mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.